Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi pagi ini aku ingin bikin sarapan, tapi sebelum itu aku ingin rapiin dulu wastafel aku yang penuh banget dengan piring dan juga sampah-sampah tadi ya. Sampah-sampahnya itu adalah kulit bawang merah putih. Dan di sini aku lagi siapkan wajan untuk menggoreng ikan. Rencananya pagi ini aku mau masak ikan bumbu kuning dan juga balado terong, teman-teman. Alhamdulillah kemarin kan aku dapet terong ya. Akhirnya aku ngide aja untuk bikin balado, karena kalau misalkan terong semuanya aku masak sekaligus ya itu nggak bakalan habis, teman-teman. Jadi untuk pagi ini aku masak 2 terong aja, dan sisanya paling nanti aku pikirkan ya, atau mau dibikin lodehan atau mau dibikin balado lagi. Sebisa mungkin sih ya, terong itu habis dalam seminggu ini. Kalau enggak, khawatirnya terong itu makin menyusut atau ciut gitu ya teman-teman, dan itu bikin kulitnya bakalan keras ketika kita masak nanti. Dan ini aku lagi cek ikannya sekalian balik juga ya, karena biar nggak gosong sebelah, teman-teman. Untuk wajan sebelahnya di sini aku siapkan minyak, dan terongnya itu bakalan aku mau goreng sebentar aja ya, nggak usah sampai yang hitam gitu kulitnya. Teman-teman di rumah lagi pada masak apa nih? Boleh ya komen di bawah. Kalau aku masaknya selalu simple dan selalu berulang setiap minggunya, yang gak jauh dari ikan kan paling aku utamainnya untuk anak-anak ya, karena anak-anak itu masih tumbuh kembang. Kalau aku mah makan apa aja jadi, teman-teman. Makan terong jadi, makan nasi pakai sambal aja juga jadi, yang penting perutnya kenyang. Ini aku pakai 2 tungku ya, sambil tumis terongnya aku sambil ngecek juga apakah ikannya udah matang atau belum, karena aku kalau goreng ikan itu pakai api kecil ya, jadi biar luarnya crunchy tapi dalamnya juga matang. Untuk bumbu halusnya seperti biasa pakai bawang merah, bawang putih, cabai dan juga tomat. Ini juga sudah aku haluskan ya pakai ulekan seperti biasa. Dan lanjut aku tambahkan seasoningnya seperti garam, penyedap, gula dan juga sedikit saus tiram. Karena menurutku kalau misalnya masakan pakai saus tiram tambah mantep ya teman-teman. Tapi sebelum aku pakai saus tiram juga alhamdulillah enak-enak aja sih. Dan ini aku lagi ngecek ikannya, aku balik sebentar dan alhamdulillah ini ikannya sudah cukup matang nih buat aku. Habis ini juga aku angkat untuk ikannya. Untuk terongnya juga alhamdulillah udah matang, teman-teman. Dibilang nyambung juga enggak ya, terong sama ikan, tapi buat aku enggak masalah menyambung atau enggak, karena di sini tuh aku enggak makan ikannya, teman-teman. Karena apa? Karena aku sebenarnya kurang suka sama ikan. Karena ini aku masaknya untuk anak-anak aja ya, jadi aku lebih milih untuk makan terong aja. Kata Pak suami, kenapa sih nggak mau makan ikan? Karena memang dari kecil tuh aku nggak terlalu suka ikan, jujur aja orang tua aku jarang masak ikan karena bapak aku kurang suka. Yang namanya istri kalau misalnya suami kurang suka masakan sesuatu ya pasti nggak bakalan dimasak, iya nggak sih? Dan itu terus menerus sampai aku dewasa. Umi aku tuh jarang banget makan ikan, masak ikan ya. Jadinya ya udah aku juga kalau misalkan keluar rumah sama keluarga itu ya nggak pernah mesen ikan gitu, teman-teman. Dan aku tuh baru kenal ikan lagi ketika aku udah kerja ya, ngajar di bimbel. Pemilik bimbelnya itu masak kayak ikan gurame, terus kayak ikan lele. Jadi aku suka lagi sama ikan. Dan semenjak menikah aku harus tanamkan anak-anak aku tuh harus suka ikan gitu ya teman-teman, walaupun aku sebenarnya juga kurang suka. Alhamdulillah udah selesai masaknya, aku tinggal lanjut lagi untuk rapihin piring. Ini banyak banget piring aku, teman-teman, ya Allah. Ini mode aku yang lagi males. Jadi kadang kalau misalnya lagi bener-bener yang pengen rapih gitu rumah, ya sebisa mungkin aku setelah masak, setelah makan itu langsung cuci piringnya. Tapi kalau enggak ya kayak gini, numpuk dulu baru deh aku nyuci piring. Jadi aku mohon maaf banget kalau misalnya di video aku selalu ada nyuci piringnya, teman-teman. Kalau lagi nggak ada ya alhamdulillah, kalau misalkan lagi ada ya aku mohon maaf, karena ini pasti bakalan berulang di setiap video aku. Alhamdulillah ini tinggal dibilas aja piring aku, Masya Allah, alhamdulillah udah selesai tiba-tiba ya. Dan aku lanjut lagi untuk beberes di area wastafelnya, karena ini lumayan becek ya. Setelah cuci piring pasti banyak banget air di sekitarnya.
Aku juga lanjut lagi untuk beresin area kompor. Ini lagi rajin teman-teman, abis masak aku lanjut beberes untuk area kompornya. Biasanya kalau misalkan aku lagi mode magernya itu ya paling 2 atau 3 hari baru aku beresin teman-teman. Apalagi kayak deep cleaning gitu ya, itu aku jarang-jarang sih ngerjainnya. Karena kan itu perlu waktu banget ya untuk deep clean di area dapur. Dan aku lanjut lagi ke kamar. Ini aku lagi ganti spray, alhamdulillah teman-teman. Kemarin tuh si adek qadarullah itu ngompol, jadinya aku mesti banget ganti spraynya. Ini juga aku mau sekalian ganti spray sarban dan juga sargolnya. Masya Allah, ini di sini aku ditemenin sama si Afifa. Masya Allah, sambil diajak ngobrol sama anak-anak aku teman-teman. Kalau kakak itu lagi sama suami aku ya di depan. Kalau Afifa dia emang kadang suka nyamperin aku gitu. Jadi aku punya 2 anak ya teman-teman, karena rumah saya itu kan 1,5 tahun aku hamil ya, jadi itu lebih dekat ke suami aku. Kalau Afifa bener-bener bucin banget sama aku teman-teman, jadi kemana-mana ngapa-ngapain itu mesti banget yang apa ya, ngikutin gitu. Kadang kalau misalkan lagi protektif banget ya, aku nggak boleh ngapa-ngapain teman-teman, kan jadinya gimana gitu ya. Kalau anak aku yang pertama tuh enggak, dia lebih ke suami aku, lebih deketnya ya. Cuma kadang aku suka sedih gitu, kenapa dulu aku tuh nggak sedekat itu sama anak pertama aku. Dan aku lanjut lagi di kamar yang kedua, ke kasur yang kedua ya. Aku mau lipet selimut dan juga lipat spraynya karena belum dirapiin. Jadi ini aku mau rapiin ya. Anak-anak juga udah mulai rapiin mainannya sih teman-teman. Jadi di sini tuh lebih rapi. Kalau misalkan anak-anak udah buka mainan lagi ya alhamdulillah, ini tuh area yang berantakan ya. Seperti biasa kalau untuk kasur seperti ini aku tuh diriin aja biar lebih rapi aja ya. Kalau misalkan ada kasur yang direbahin tuh kayaknya pengen rebahan terus gitu. Apalagi musim hujan kayak gini teman-teman. Abis makan kayaknya pengen nyender, pengen rebahan, pengen tengkurap gitu. Kalau di area kasur kan gak ada mainan, tapi di sini tuh lebih ke area deket jalan gitu ya. Ada legonya, ada skuter, ada bangku ya. Kadang kalau misalkan punya anak 2 kayak gitu teman-teman, mereka tuh sebisa mungkin ya, karena kan gak dikasih handphone, aku juga gak punya TV, jadinya ya mereka sebisa mungkin harus bisa kreatif ya, memainkan apa yang mereka punya. Jadinya kadang Lego, kadang bangku, kadang kasur lah, ya gitulah teman-teman. Kalau ditanya kapan nambah ya insya Allah aku nggak bisa bilang nggak mau ya, karena itu juga kayak apa ya, membatasi gitu. Padahal Allah lebih seneng perempuan yang bisa melahirkan banyak anak teman-teman. Tapi kan kita sebagai manusia juga apa ya, bukan membatasi tapi lebih ke cara finansialnya, secara mentalnya. Kalau aku memang berencana punya anak lebih dari 2 ya, tapi enggak kayak 4 atau 5. Buat aku itu kayak ya Masya Allah buat mereka-mereka yang sudah siap ya memiliki anak 4 atau 5. Aku berharapnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar adik aku dulu aja yang hamil teman-teman. Karena adik aku tuh sudah 3 tahun belum memiliki keturunan, belum hamil ya. Jadi kalau misalkan tahu gitu, kalau misalkan aku hamil lagi, pasti ada perasaan bahagia, ada perasaan sedih juga. Kalau dibilang ya baru juga 3 tahun, tapi yang namanya 3 tahun buat orang yang sedang menunggu tuh lama ya teman-teman. Walaupun kayak sebulan 2 bulan itu kalau misalkan lagi menanti tuh yang Masya Allah banget gitu. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang dibilang mudah karena prosesnya setiap orang tuh pasti beda-beda, apalagi proses menerima ya teman-teman. Menerima kalau misalnya oh iya belum waktunya gitu dikasih keturunan. Kakak ipar aku juga lama semuanya teman-teman, jadi hamilnya ada yang 8 tahun, 10 tahun, dan yang lama pun yang 8 tahun, 10 tahun ketika ditanya pasti mentalnya beda-beda. Ada yang ya udahlah nanti juga kalau misalkan emang udah waktunya pasti bakalan hamil. Ada yang mereka tuh sedih, nggak mau jawab gitu. Ada yang di rumah tuh sesegukan sambil meratap, sambil berdoa sama Allah, ya Allah kapan gitu. Ada ya teman-teman, karena mental setiap orang itu pasti beda-beda. Kayak aku aja termasuk yang aku tuh nggak langsung hamil ketika menikah. Aku tuh 3 bulan setelah menikah alhamdulillah baru hamil. Itu tuh menunggu 3 bulan aja luar biasa teman-teman. Aku tuh setiap datang bulan kayak yang ya Allah gitu, belum gitu.
ada perasaan sedihnya juga ya, Masya Allah. Kita jadi sharing-sharing nih ya. Alhamdulillah ini udah sore, aku tinggal sapu-sapu aja ya. Aku sudah menutup jendela, jadi aku tinggal panggil anak-anak aku aja yang lagi pada main ke rumah umi aku untuk masuk dan juga mandi karena ini udah 5:30, udah sore banget. Setelah ini juga aku tuh mau lanjut lagi untuk ngepel karena di sebelah rumah tuh lagi benerin area plafonnya atau di atas gentengnya teman-teman. Jadi di lantai rumah aku ini ngeras banget, ngerasnya itu kayak debu-debunya ya. Ini tuh mesti banget dipel, kalau enggak ia bakalan ke atas kasur nanti ketika anak-anak selesai main, karena yang namanya punya kasur di depan ya itu udah pasti sih anak-anak itu pasti naik aja ke kasur. Alhamdulillah ini anak-anak aku udah pada masuk, kakak udah mulai kunci pintu dan aku lanjut lagi untuk ngepel. Jadi enaknya itu kalau misalkan ngepel sore-sore gitu ya, kita nginjek lantai itu enak. Tapi kalau misalnya ngepel di pagi hari atau di siang hari itu bakalan ya ngeres lagi teman-teman. Kalau kayak gini kan enak ya, kita mau tidur nginjek lantai enak. Jadi kalau misalkan mau ke kasur juga ya kaki kita tuh nggak ngeres-ngeres amat ya. Oke teman-teman, untuk videoku aku cukupkan sampai di sini aja. Semoga apapun yang aku sharing bisa bermanfaat, bisa menjadi pengingat ya, bahwa apapun kita harus bisa menerima dalam segi apapun juga. Alhamdulillah, semoga videoku bermanfaat, semoga menghibur juga di waktu luang teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.